Nah, sekarang akan diberikan metode yang lain gitu ya untuk menunjukkan bahwa A gabung B komplement itu sama dengan A komplement diiris B komplement. Itu kita akan menunjukkan dengan ini. Gitu ya, akan ditunjukkan A gabung B komplement subset A komplement iris B komplement dan A komplement diiris B komplement subset dari A gabung B komplement. Gitu ya. Kita akan tunjukkan yang pertama, yang ini, terus yang kedua, yang ini. Gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Gitu ya. A gabung B komplement subhimpunan dari A komplement iris B komplement. Gitu ya. Berarti kita menunjukkan saling subset berarti apa? Kita ambil sebarang unsur di A gabung B komplement gitu ya, namakan X. Ambil sebarang X anggota A gabung B komplement. Gitu. Artinya gitu ya. Kalau X anggota A gabung B komplement berarti artinya apa? Berarti artinya X anggota A gabung B berarti X itu bukan anggota dari A gabung B. Gitu. X bukan anggota A gabung B. Nah, kita tahu A gabung B itu apa? A gabung B itu adalah himpunan anggota-anggota. Kita namakan Y, di mana apa? Y itu anggota A atau Y anggota B, gitu ya. Kalau kita ambil sembarang X anggota A gabung B komplement artinya apa? X itu bukan anggota A gabung B. X bukan anggota A gabung B artinya apa? Berarti dari sini kita punya A gabung B definisinya ini. Berarti artinya apa? Ya X itu gitu ya, bukan anggota A gabung B. A gabung B itu definisinya seperti ini, gitu ya. Berarti artinya apa? X bukan anggota A gabung B, artinya apa? Berarti X itu bukan. Berarti artinya apa akibatnya? Gitu ya, akibatnya kita punya X itu bukan anggota dari A dan X itu bukan anggota dari B gitu ya, karena A gabung B apa X anggota A atau X anggota B. Berarti kalau bukan anggota itu berarti apa? X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Nah, terus kita punya X kalau bukan anggota A artinya gitu ya, itu X anggota dari A komplement dan X bukan anggota B gitu ya. Artinya X itu anggota B komplement. Berarti diperoleh gimana? Diperoleh X itu anggota A komplement dan X anggota B komplement. Berarti jadi X itu anggota apa? A komplement dan B komplement berarti X anggota A komplement diiris B komplement. Karena kita ambil sembarang di anggota A gabung B komplement ada di A komplement iris B komplement, berarti terbukti bahwa apa? Terbukti bahwa apa? A gabung B komplement itu subhimpunan dari A komplement diiris B komplement. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua akan ditunjukkan kalau apa? A komplement iris B komplement itu subhimpunan dari A gabung B komplement. Jadi ya, kita ambil sebarang unsur di A komplement iris B komplement. Namakan X. Gitu ya. Iris B komplement. Nah, ini artinya gitu ya, X itu anggota A komplement dan X itu anggota B komplement. Gitu ya. Kalau X anggota A komplement dan X anggota B komplement, berarti X anggota A komplement. Gitu ya. Maka berarti X itu bukan anggota dari A. X anggota B komplement, maka X itu bukan anggota dari B. Berarti kita punya
X itu bukan anggota dari A, dan X itu bukan anggota dari B. Gitu ya. X bukan anggota dari A, dan X bukan anggota dari B. Nah, X bukan anggota dari A, dan X bukan anggota dari B, itu kan sama saja dengan apa? X itu bukan anggota dari apa? Dari pernyataan X anggota A dan X anggota B, X bukan anggota A dan X anggota B, kan sama saja dengan gini ya. X dengan X itu bukan anggota A, gitu ya, dan X bukan anggota B, gitu ya. Ini kita bisa menggunakan pernyataan negasi. Kalau kita keluarkan negasi, ini berarti sama saja dengan apa? Ya X, di mana apa? Negasi dari apa? X anggota A atau X anggota B. Gitu. Berarti ini sama saja dengan apa? X, di mana apa? Negasi dari apa? X anggota dari A gabung B. Pernyataan negasi dari X anggota A gabung B berarti sama saja dengan apa? X, di mana X-nya itu bukan anggota dari A gabung B. Kalau bukan anggota dari A gabung B, berarti apa? X itu anggota dari A gabung B di komplement. Gitu ya. Tadi kita ambil sembarang di A iris B, kita buktikan ada di sini, berarti artinya apa? Berarti terbukti bahwa A komplement iris B komplement itu subhimpunan dari A gabung B komplement. Dari 1 dan 2, gitu ya, berdasar 1 dan 2 diperoleh apa? A komplement iris B komplement sama dengan A gabung B di komplement. Gitu ya. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama, gitu ya. Jadi kalau dilihat caranya mirip dengan yang tadi, gitu ya. Karena kita menggunakan fakta yang tadi juga, gitu ya. Kayak contoh di sini, gitu ya. X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Berarti kita bisa tulis jadi seperti ini, gitu kan ya. X di mana X bukan anggota A dan pernyataan logikanya. Berarti kalau kita keluarkan negasi, ini kan sama saja dengan apa? Negasi dari X anggota A atau X anggota B. Ini kan sama saja dengan apa? X anggota A gabung B. Gitu kan ya. Berarti kalau negasinya kita masukkan jadinya apa? X bukan anggota A gabung B. Kalau bukan anggota A gabung B berarti apa? Berarti anggota dari A gabung B di komplement. Selesai. Gitu. Caranya seperti itu. Gitu ya. Nah, pembuktian seperti ini tolong teman-teman biasakan. Gitu ya. Karena kita akan bertemu dengan hal seperti ini. Gitu. Akan berjumpa. Nah, ini kemudian setelah itu oke, diberikan definisi secara umum, gitu ya, ditulis mengenai gabungan dari n buah unsur atau tak hingga banyaknya unsur, gitu ya. Diberikan definisi. Kalau kita punya himpunan, kalau kita punya himpunan A1, A2 sampai AN, gitu ya. Nah, A1 gabung A2 gabung sampai gabung AN, itu kita bisa tulis secara singkat sebagai ini ya, gabungan dari AI, di mana I-nya dari 1 sampai N. Nah, kalau irisan dari A1, A2, sampai AN, itu kita bisa tulis dari irisan dari AI, di mana I-nya dari 1 sampai N. Itu ya. Oh, sorry, ini bukan ngomong N kok ditulis tak hingga gitu ya. Oke, 1 sampai N. Gitu. Kalau kita punya ini A1 sampai AN gitu ya. Terus kalau misalkan kita punya ini A1 AN, ada lagi AN plus 1 dan seterusnya, maka kita punya gabungan A1, A2 sampai AN gitu ya. Gabung seterusnya ini kita bisa tulis sebagai apa? Gabungan AI I dari 1 sampai tak hingga. Begitu juga dengan irisan gitu ya. 1 iris A2 iris sampai diiris AN, diiris seterusnya, itu sama saja dengan irisan dari AI, I dari 1 sampai tak hingga.
Gitu ya, ini ditulis secara umum supaya tidak sulit dalam menuliskan. Nah, kemudian subbab 2.2 selesai. Gitu ya, subbab 2.2 selesai. Tugas yang perlu teman-teman kerjakan adalah tugas yang perlu dikerjakan adalah latihan soal ada di halaman 136, 137, 138 ya. Latihan soal gitu ya. Latihan soal itu halaman 136 sampai 138. Kerjakannya itu adalah ya nomor 23. Setelah nomor 23, setelah itu nomor 16. Ya, setelah nomor 23, nomor 16. Terus kemudian nomor berapa lagi yang menarik ya? Nomor yang menarik. Dari itu nomor 23, nomor 16. Oh iya, terus kemudian ini untuk tadi kan sudah ditunjukkan yang ini ya, A gabung B komplement sama dengan A komplement diiris B komplement. Sekarang ini kan sudah, gitu ya. Sekarang yang ini ditunjukkannya, tunjukkan kalau A diiris B komplement sama dengan A komplement digabung B komplement. Tugas ini ya. Ini sudah ada 3 nomor. Oh, kemudian ini lagi nomor 18. Nomor 18. Setelah itu yang menarik lagi adalah nomor 18. Oke, kira-kira cukup itu saja dulu. Itu ya, teman-teman tolong kerjakan. Oke, nanti jangan lupa dikerjakan, dikumpulkannya pada saat waktu hari itu, gitu ya. Kuliahnya ini hari Jumat, berarti batas mengumpulkannya adalah hari Jumat malam pukul 23.59 WITA. Itu ya teman-teman tolong kerjakan. Terus kemudian dikirim ke email, gitu ya. Emailnya adalah Ganesa titik sorry ini L-nya kecil ya, jangan L-nya L besar, gawat ini L kapital. Sorry, Ganesa Lapenangga at staff gitu ya .undana.ac.id gitu ya. Subjek tugasnya itu adalah apa? Tugas matematika kontekstual gitu ya, pertemuan 3 ya. Terus filenya yang dikirim itu harus filenya dalam bentuk PDF, filenya PDF, terus nama filenya, format nama filenya adalah nama kalian terus underscore name gitu ya. Dikirimkan paling lambat
Gitu ya, pukul 23.59 Wita, hari Jumat, tanggal 11 September 2020. Oke, ini tugasnya, ini caranya. Oke, sekian.